Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Hukum Konstitusi B2. Pada kesempatan kali ini kami akan memaparkan materi dengan tema prosedur pemilihan presiden dan pemberhentian presiden dalam masa jabatan menurut UUD 1950 dan UUD 1945 yang sudah diamandemen. Lembaga kepresidenan dalam masa Republik ketiga yaitu tahun 1950 tergolong unik. Tokoh yang memangku jabatan presiden pada periode ini merupakan hasil persetujuan dari RIS dan RI pada 19 Mei 1950. Sedangkan tokoh wakil presiden untuk pertama kalinya diangkat oleh presiden dari tokoh yang diajukan oleh DPR yang disebutkan dalam pasal 45 ayat 4. Dari hal-hal tersebut, jelas bahwa lembaga kepresidenan hanya bersifat sementara, seiring pemberlakuan konstitusi sementara dan akan berakhir dengan lembaga kepresidenan menurut konstitusi tetap yang akan dibuat. Dalam perjalanannya, jabatan wakil presiden mengalami kekosongan per 1 Desember 1956 karena wakil presiden mengundurkan diri. Pada aturan pasal 45 ayat 4, tidak lagi dapat digunakan untuk mengisi lowongan tersebut. Sedangkan konstitusi tetap maupun undang-undang pemilihan presiden dan wakil presiden belum ada. Pada 1958, dijelaskan bahwa presiden sempat berhalangan dan digantikan oleh pejabat presiden. Kekuasaan lembaga kepresidenan ini otomatis berakhir seiring dengan munculnya dekret presiden pada tanggal 5 Juli 1959 dan digantikan dengan lembaga kepresidenan menurut UUD 1945 yang diberlakukan kembali. Ketentuan pemilu di UUD 1950 terdapat beberapa ketentuan terkait pemilu, yaitu disebutkan dalam pasal 35 Undang-Undang 1950 tentang asas-asas pemilu dan pasal 135 ayat 2 Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tentang pemilihan anggota konstitusi. 1. Pasal 57 tentang pemilihan anggota DPR. 2. Pasal 60 tentang syarat anggota DPR. 3. Pasal 135 ayat 2 tentang pemilihan anggota konstitusi. 4. Pasal 23 ayat 1 hak untuk dipilih untuk dalam pemilu. 5. Pasal 35 tentang prinsip dan asas pemilu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Albella. Selanjutnya saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Vira. Jadi sebelum terjadinya perubahan terhadap Undang-Undang 1945, Presiden dan Wakil Presiden dapat diberhentikan dengan alasan-alasan yang bersifat politik, bukan yuridis. Hal ini tidak lazim diterapkan di negara dengan sistem pemerintah presidensial. Oleh karena itu, perubahan ketiga Undang-Undang 1945 memuat ketentuan pemberhentian Presiden dan Wakil Presiden dalam masa jabatannya semata-mata didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat yuridis dan hanya mengacu pada ketentuan normatif limitatif yang disebutkan dalam konstitusi. Selanjutnya, mulai diberlakukan Undang-Undang Dasar Sementara atau UUD 1950 sejak tanggal 17 Agustus 1950, perubahan Undang-Undang 1945 menentukan secara lebih rinci alasan-alasan pemberhentian presiden. Terdapat dua kelompok alasan pemberhentian presiden, yaitu alasan pelanggaran hukum dan alasan tidak lagi memenuhi syarat-syarat sebagai presiden. Ada 5 jenis pelanggaran hukum yang dapat dijadikan sebagai alasan dasar untuk memberhentikan presiden di tengah masa jabatannya. Yang pertama, pengkhianatan terhadap negara. Yang kedua, ada korupsi. Yang ketiga, ada penyuapan. Yang keempat, tindak pidana berat lainnya dan perbuatan tercela. Karena terminologi yang digunakan adalah terminologi pidana, maka persoalan hukum yang muncul adalah apa yang dimaksud dengan kelima jenis perbuatan melanggar hukum tersebut dan bagaimana proses pembuktiannya. Selanjutnya materi akan dibawakan oleh Rara. Perkenalkan, nama saya Rara Triazina Putri, saya dari kelompok 6 akan melanjutkan materi berikutnya. Proses usulan pemberhentian presiden tidak lagi sepenuhnya diserahkan kepada mekanisme politik, tetapi dengan mengingat dasar usulan pemberhentiannya adalah masalah pelanggaran hukum. Selain berkaitan dengan pelanggaran hukum, pemberhentian presiden dalam masa jabatannya juga dimungkinkan jika presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Proses pemberhentian ini menghendaki adanya usul dari lembaga negara, yaitu DPR, yang didasarkan kepada adanya pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hal ini tidak jauh berbeda dengan pola pemberhentian presiden dalam masa jabatannya sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945.
DPR tetap memegang peran penting dalam proses pemberhentiannya ini sebagai bentuk pengawasan DPR terhadap jalannya pemerintahan. Hal tersebut jelas tergambar dalam ketentuan pasal 7B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi, pendapatan Dewan Perwakilan Rakyat bahwa Presiden dan atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran hukum tersebut ataupun telah tidak memenuhi syarat sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden adalah dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan DPR. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Jika ada kurang atau lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.